Bab 3691, Jenderal yang kalah. Gunung Sizong awalnya merupakan gunung yang tidak dikenal, tepat di tengah-tengah 4 sekte besar, kemudian ditetapkan sebagai tempat dabi, itulah namanya. 4 sekte besar bersaing untuk mendapatkan tanda kompetisi 100 sekte hari ini. Berita ini bukanlah rahasia. Karena itu, meskipun ini belum waktunya untuk kompetisi, banyak makhluk abadi telah berkumpul di sini untuk menyaksikan kegembiraannya. Untuk menghormati 4 sekte besar, ketika orang-orang ini datang ke sini, mereka mendarat di tanah jauh dan berjalan selangkah demi selangkah menuju puncak gunung. Ye Bufan dan yang lainnya datang ke sini dengan sangat cepat dan menyingkirkan Jiu Tian dari kejauhan. Biasanya, murid sekte pedang Lingyun bisa terbang langsung ke puncak gunung. Tapi mereka terbang terlalu cepat, Ling Jianfeng dan yang lainnya tidak bisa melihat bayangannya, jadi Ye Bufan tidak terburu-buru. Beberapa orang mendarat di tanah, dan seperti makhluk abadi lainnya, berjalan menuju gunung selangkah demi selangkah. Saat Ye Bufan berjalan, dia mengagumi pemandangan indah di sekitarnya. Dia harus mengatakan bahwa semua yang ada di sini asli dan tidak berlebihan untuk menyebutnya indah. Ditambah dengan energi spiritual yang kaya, semua jenis bunga dan rerumputan spiritual tumbuh sangat subur, dan berbagai burung dan binatang terbang lewat dari waktu ke waktu. Beberapa orang sampai di kaki gunung, sebelum mereka sempat mendaki gunung, sesosok tubuh datang berlari kencang dari kejauhan. Ini adalah seorang pria muda, mengenakan jubah putih, dengan penampilan tampan, membawa pedang panjang di punggungnya, dan aura di tubuhnya sangat kuat, dan dia telah mencapai tahap tengah Daluo Immortal. Dia tidak jatuh ke tanah, tetapi terbang menuju puncak gunung dengan kecepatan yang sangat cepat. Semua orang tampak kagum setelah melihatnya. Mereka yang berani terbang ke sini semuanya berasal dari 4 sekte besar, jika tidak maka akan dengan mudah membawa bencana bagi diri mereka sendiri. Para pemuda berjubah putih melintas, tetapi ketika mereka melewati Ye Bufan dan yang lainnya, mereka segera berbalik dan kembali. Kali ini kecepatannya jauh lebih lambat, dan dia semakin dekat dengan semua orang. 7 bunga es yang bertato di dadanya dapat terlihat dengan jelas. Ya Tuhan, ternyata seseorang dari lembah Bingyun. 7 bunga es, ini adalah inti dari murid inti. Kudengar lembah Bingyun adalah yang paling kuat di antara 4 sekte besar. Terakhir kali mereka menjadi yang teratas dalam kompetisi antara 4 sekte besar. Semua orang membicarakannya. Melihat pemuda berjubah putih semakin dekat, mereka semua menghindar ke kedua sisi, karena takut menyinggung perasaan pihak lain dan menyebabkan masalah yang tidak perlu bagi diri mereka sendiri. Secara umum, murid dari 4 sekte besar akan memiliki tanda khusus di tubuh mereka. Lembah Bingyun memiliki bunga es, Kuil Yanshen memiliki api, sekte pedang Lingyun memiliki pedang emas, dan sekte macan hitam memiliki sulaman kepala harimau. Pada acara-acara formal pada umumnya, mereka akan mengenakan pakaian dengan logo khusus, termasuk Ling Jianyi masa kini dan lainnya, semuanya mengenakan jubah berlogo sekte tersebut. Hanya saja Ye Bufan baru saja bergabung dengan sekte tersebut dan pakaiannya belum dibuat, dan mereka tidak memperdulikannya dan hanya mengenakan pakaian biasa. Pria itu sangat cepat dan datang tidak jauh dari beberapa orang. Dia meletakkan kakinya di tanah dan melihat ke sini dengan tajam. Saat melihat pria Ye Bufan dan Ling Jianyi, mata mereka melintas dengan jijik. Akhirnya, benda itu mendarat dengan kuat di tubuh Luo Bingyan, menatapnya dengan cermat, matanya penuh dengan cahaya cabul. Leng Hancuan, apa yang kamu lakukan di sini? Setelah melihat pemuda berjubah putih, Ling Jianyi berteriak dan melangkah maju untuk menghalangi jalan. Ternyata orang yang datang tak lain adalah Leng Hancuan, murid inti lembah Bingyun dan salah satu kontestan kompetisi 4 sekte besar ini. Dia sedang berlatih di luar sebelumnya dan tertunda beberapa saat karena sesuatu, tapi sekarang dia bergegas kembali. Orang ini jelas termasuk yang terbaik dalam hal bakat budidaya di antara sekte. Dia diterima sebagai keturunan langsung oleh pemimpin sekte. Dia telah mencapai tahap tengah Daluo Immortal tepat setelah dia berusia 500 tahun. Namun orang ini juga memiliki 2 kekurangan, yaitu kesombongan dan nafsu. Dia baru saja lewat, tetapi ketika dia melihat Luo Bingyan, dia segera berbalik.
Penampilannya yang cantik, temperamennya yang unik, dan fakta bahwa dia melatih keterampilan atribut dingin membuatnya merasa bahwa inilah wanita yang diberikan kepadanya oleh Tuhan. Ternyata dia adalah tetua kelima. Leng Hancuan tersenyum dingin, apakah ini dua murid baru dari Sekte Pedang Lingyunmu? Aku menyukai wanita itu, serahkan padaku, aku akan mengingatmu sebagai bantuan. Tunggu 4 sekte jika saya bertemu Anda dalam pertempuran, saya pasti akan menunjukkan belas kasihan. Saya bahkan bisa berdamai dengan sekte tersebut dan menyelamatkan muka untuk Anda, Sekte Pedang Lingyun, sehingga Anda tidak akan kalah terlalu parah. Petik 2. Ini setiap perkataan pria itu merendahkan. Jika sebelumnya, Ling Jianyi mungkin tidak akan berani marah saat bertemu dengannya, dan akan baik padanya meskipun dia tidak punya teman. Bagaimanapun, kekuatannya sendiri tidak cukup, dan kekuatan sekte tidak cukup, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan hidup dalam kepuasan di bawah kaki yang kuat. Namun situasinya benar-benar berbeda sekarang. Kekuatannya tidak hanya meningkat pesat, tetapi dia juga telah memasuki tahap akhir Daluoxian. Terlebih lagi, ada Dewa Agung yang tak terduga berdiri di belakangnya, jadi mengapa dia mempertimbangkan Lembah Bingyun? Kekuatan menentukan segalanya dan akan mengubah segalanya, termasuk temperamen seseorang. Selain itu, dia memiliki perasaan tidak menyenangkan dengan Ye Bufan sebelumnya, dan dia takut Mahaguru Sekte akan mengingatnya di dalam hatinya. Sulit untuk menemukan kesempatan untuk tampil, tapi bagaimana saya bisa melewatkannya? Leng Hancuan, siapa yang memberimu keberanian untuk keluar dari sini? Ling Jianyi berteriak dengan kekuatan besar, tapi dia tidak berani mengungkapkan identitas pihak lain tanpa izin Ye Bufan. Leng Hancuan tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, dengan sedikit keganasan di matanya. Kita tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun. Apakah kamu berani menjadi begitu sombong meskipun kamu adalah seorang jenderal yang kalah? Ling Jianyi, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Kamu mencoba menunjukkan rasa malumu. 100 tahun yang lalu, aku bisa mengalahkanmu dan menginjakmu di bawah kakiku. Kamu bisa melakukan hal yang sama hari ini. Orang ini sangat mendominasi saat menghadapi Ling Jianyi, dan keduanya adalah lawan di arena di mana 4 sekte bertarung 100 kali, bertahun-tahun lalu. Meskipun dia telah menembus tahap tengah Daluo Immortal pada saat itu, sebagai murid langsung dari pemimpin sekte, dia mempraktikkan keterampilan tertinggi dan memiliki keuntungan besar di antara mereka yang berada di level yang sama. Keduanya bertarung ribuan gerakan, tetapi pada akhirnya Ling Jianyi kalah dengan satu gerakan dan ditendang ke atas ring dan diinjak-injak dengan rasa malu. Tapi sekarang 100 tahun telah berlalu, dan kekuatannya meningkat secara signifikan. Meski belum menembus tahap akhir, namun jaraknya tidak jauh, dan ia merasa superior saat menghadapi mantan bawahannya dan mengalahkan musuh. Karena itu, dia berbicara dengan tidak bermoral dan sama sekali tidak menganggap serius orang lain. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba ada suara benturan di telinganya, lalu seluruh tubuhnya ditampar dan terlempar sejauh beberapa meter. Semua orang yang hadir tercengang, sebagai makhluk abadi lokal di Diletian, mereka semua mengetahui perbandingan kekuatan 4 sekte besar dengan sangat baik. Lembah Bingyun adalah yang terkuat, Sekte Pedang Lingyun adalah yang terlemah. Biasanya, satu-satunya pilihan Ling Jianyi adalah menjadi seorang pengecut. Bagaimanapun, kekuatan menentukan segalanya. Apa yang membuat Anda marah? Apa hakmu untuk marah? Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemandangan di depan mereka merusak pemahaman mereka. Ling Jianyi tidak hanya mengambil tindakan, tetapi dia juga memukulnya dengan sangat keras hingga langsung mengenai wajah lawannya. Leng Hancuan menstabilkan sosoknya dan sadar. Wajah aslinya yang tampan tiba-tiba berubah menjadi sangat ganas. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang dari Sekte Pedang Lingyun akan berani menyentuhnya, atau mantan jenderalnya yang kalah akan berani mengambil tindakan terhadapnya. Penghinaan di depan umum membuatnya sangat marah. Ling Jianyi, apakah kamu mencari kematian? Aku akan mengirimmu berangkat sekarang. Bab 3692, Ling Jianyi yang gembira. Ling Jianyi terkejut dan tertawa terbahak-bahak, tertawa sangat bahagia.
Tamparan ini begitu memuaskan hingga menghapuskan penghinaan dari 100 tahun yang lalu. Dulu, mereka harus selalu low profile saat menghadapi orang-orang dari 3 sekte besar lainnya. Apalagi saat menghadapi lembah Bingyun terkuat, mereka selalu harus menelan amarahnya. Hari ini lebih baik, dengan Mahaguru Sekte berdiri di belakangnya, memberinya keberanian untuk maju. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau dan mengambil tindakan kapanpun dia mau. Melihat Leng Hancuan yang marah, dia tertawa lagi, jika Anda tidak yakin, datanglah ke sini. Jenderal saya yang kalah, Anda sedang mencari kematian. Mata Leng Hancuan sangat marah sehingga dia percaya bahwa dia telah dipukuli barusan karena serangan diam-diam lawan, kalau tidak, dia tidak akan pernah menjadi lawannya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan memukul wajah lawan dengan satu telapak tangan, menginjak-injak lawan sepenuhnya dan mendapatkan kembali wajah yang baru saja hilang. Ling Jianyi tidak menyerah, dia juga tidak menghunus pedangnya. Dia melangkah maju dengan pukulan untuk menemuinya. Melihat pihak lain berani menghadapinya secara langsung, Leng Hancuan mengertakkan gigi dan meningkatkan kekuatannya, hampir menggunakan seluruh kekuatannya. Dia ingin membuat lawannya kalah dengan satu gerakan dan mempermalukan dirinya sendiri dengan gerakan berikutnya. Hampir dalam sekejap mata, tinju kedua orang itu bertabrakan dengan keras. Terdengar suara gemuruh yang keras, dan sesosok tubuh terbang keluar, dan itu adalah Leng Hancuan. Meskipun dia adalah pemimpin di tahap tengah Daluoxian, dibandingkan dengan Ling Jianyi saat ini, dia masih tertinggal satu tingkat, dan dia langsung dikalahkan dengan satu gerakan. Pukulan ini tidak hanya membuatnya terbang puluhan kaki jauhnya, tetapi energi dan darahnya melonjak, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Wajah Leng Hancuan penuh ketakutan, kamu telah mencapai tahap akhir Daluo Immortal. Tidak heran dia begitu terkejut. Keempat sekte besar semuanya ada di Diletian dan akrab satu sama lain. Apalagi kali ini dalam pertarungan antara 4 sekte besar, detail pihak lain terungkap dengan jelas. Menurut informasi yang diperoleh sekte tersebut, Ling Jianyi masih dalam tahap tengah Daluo Immortal. Hal ini juga sejalan dengan akal sehat. Secara umum, dibutuhkan setidaknya ratusan tahun dari tahap pertengahan hingga akhir Daluo Immortal. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menerobos seperti ini, dan kekuatannya akan terus melampaui kekuatannya. Melihat ekspresi kaget pihak lain, Ling Jianyi menjadi semakin ceria dan tertawa lagi. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu yakin sekarang? Ling Jianyi, jangan terlalu senang terlalu cepat. Leng Hancuan menyeka darah dari sudut mulutnya dan dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya setelah terkejut sesaat. Jangan berpikir bahwa kamu begitu luar biasa hanya karena kamu menerobos secara kebetulan. Jangan lupa bahwa sekte pedang Lingyunmu adalah yang terlemah, dan lembah Bingyun kami adalah yang terkuat. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku, lalu tawarkan wanita itu tanganmu. Aku tidak perlu melanjutkan masalah ini. Kalau tidak, aku akan melaporkannya kepada tuanku dan mengatakan bahwa jika kamu sekte pedang Lingyun berani menyinggung perasaanku, kami tidak akan berbelas kasihan ketika kompetisi datang dan tidak ada satupun dari itu, kalian berlima yang berpartisipasi akan selamat. Kata pria itu dengan gigi terkatup, semakin banyak Anda berbicara sampai akhir, Anda akan semakin percaya diri. Biasanya memang demikian. Umumnya, tidak ada pembunuh yang akan dibunuh dalam kompetisi sekte semacam ini, tetapi tidak ada batasan untuk membunuh orang. Meskipun Ling Jianyi telah mencapai tahap akhir Daluo Immortal, itu masih jauh dari cukup untuk melawan mereka di lembah Bingyun sendirian. Menurutnya, kata-kata ini cukup untuk mengejutkan seluruh sekte pedang Lingyun. Para penonton juga merasa bahwa memang seharusnya demikian. Bagaimanapun, sekte pedang Lingyun tidak memiliki kekuatan atau keberanian untuk menantang lembah Bingyun. Ada kilatan rasa jijik di mata Ling Jianyi. 3 hari yang lalu, ancaman ini cukup untuk membuat sekte pedang Lingyun menundukkan kepalanya. Tapi sekarang semuanya benar-benar berbeda. Dengan guru sekte tertinggi sebagai pendukung Anda, satu-satunya yang bisa berlutut dan memohon belas kasihan adalah pihak lain. Berhenti bicara omong kosong, datang ke sini dan bertarung, atau keluar dari sini. Kamu, wajah Leng Hancuan menjadi pucat setelah dipukuli.
Dia tidak pernah menyangka pihak lain akan sekuat itu. Ling Jianyi, kamu sangat berani. Bisakah kamu mewakili Sekte Pedang Lingyun? Tanda tanya. Bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Pada saat ini, suara agung terdengar dari udara. Konsekuensi apa yang tidak dapat saya tanggung, Sekte Pedang Lingyun? Begitu dia selesai berbicara, Ling Jianfeng memimpin semua orang turun dari udara. Melihat kedatangannya, Leng Hancuan tidak terkejut, melainkan diliputi kegembiraan. Sebagai tetua kelima dari sekte tersebut, Ling Jianyi bisa saja menjadi sombong dan ceroboh, tetapi Ling Jianfeng tentu saja tidak bisa. Sebagai pemimpin sebuah sekte, dia harus mempertimbangkan kepentingan sekte dalam segala hal yang dia lakukan dan bertindak berdasarkan situasi secara keseluruhan. Master Sekte Ling, saya harap Anda ada di sini. Leng Hancuan berkata dengan penuh semangat, Ling Jianyi baru saja menyinggung saya. Sebagai kompensasinya, saya ingin dia berlutut dan meminta maaf. Bukankah itu terlalu berlebihan? Saya ingin dia menyerahkannya atas murid perempuan yang baru diperoleh. Bukankah itu terlalu berlebihan? Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Luo Bingyan, lakukan apa yang saya katakan, dan masalah ini selesai, dan kamu tidak akan mampu menanggung akibat dari kemarahan Lembah Bingyun. Dalam pertempuran antara 4 sekte besar ini, tidak satu pun dari 5 murid intimu yang akan selamat. Melihat orang ini menarik kulit harimau dan menarik bendera, Ye Bufan hanya melihatnya sambil tersenyum, orang sekecil itu tidak layak sama sekali sekarang. Melihat Luo Bingyan terlibat, wajah Ling Jianfeng tiba-tiba menjadi gelap. Kamu buta, anak bodoh, beraninya kamu bertindak begitu sombong di sini. Begitu dia selesai berbicara, tangan besar Xian Yuan meraihnya dan melemparkannya ke tanah. Kemarilah, patahkan anggota tubuhnya. Ling Jianfeng memberi perintah, dan segera seorang murid dari sekte tersebut bergegas dan menahan anggota tubuh Leng Hancuan. Apa yang akan kamu lakukan? Leng Hancuan benar-benar ketakutan kali ini, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Saya pikir saya bisa menakuti Ling Jianfeng bahkan jika saya tidak bisa menakuti Ling Jianyi dengan menunjukkan kartu truf di belakang saya, tapi saya tidak menyangka pihak lain akan bereaksi seperti ini. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi hari ini. Ling Jianyi tidak hanya mengabaikannya, tetapi Ling Jianfeng juga menjadi sangat gila. Siapa di antara kalian yang berani menyentuhku? Aku adalah murid langsung dari Master Sekte Lembah Bingyun dan pewaris masa depan. Lakukan. Suara Ling Jianfeng dingin, tidak tergerak sama sekali. Segera, beberapa murid penegak hukum berjalan mendekat, memegang tongkat di tangan mereka dengan niat membunuh. Melihat anggota tubuhnya benar-benar akan hancur, Leng Hancuan menjadi semakin panik. Master Sekte Ling, ini bukan lelucon. Jika kamu berani menghancurkanku, itu akan memicu perang antara 2 sekte. Siapa yang berani menyentuhku, tuanku tidak akan melepaskanmu. Hentikan dengan cepat, saya adalah murid perang sekte. Jika Anda menyakiti saya, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi. Petik 2. Orang ini panik dan terus mengeluarkan berbagai kartu truf, berharap dapat menyelamatkan anggota tubuhnya. Beberapa kata pertama jelas tidak berguna, tapi begitu kata terakhir keluar, Ye Bufan mengangkat alisnya sedikit. Tujuan merekrut Sekte Pedang Lingyun adalah untuk mendapatkan token partisipasi dalam kontes 100 sekte. Tujuan ini tidak dapat terpengaruh dengan cara apapun. Dia mengangkat tangannya dan melambai, dan para murid penegak hukum segera berhenti. Setelah pertempuran kemarin, Ye Bufan kini telah mendirikan otoritas tertinggi di seluruh sekte, dan tidak ada yang berani untuk tidak menaatinya. Melihat ancamannya akhirnya membuahkan hasil, Leng Hancuan menghela nafas lega. Tapi sebelum dia bisa merasa bahagia, Ye Bufan berkata dengan tenang, pukul dia 100 kali dan suruh dia pergi. Bab 3693. Menggambar banyak. Kamu berani. Lembah Bingyun tidak akan membiarkanmu pergi. Leng Hancuan tampak kesal. Dia tidak menyangka Ye Bufan akan memberikan metode hukuman seperti itu. Menamparkan wajah 100 orang di depan begitu banyak orang seperti menamparkan wajah Lembah Bingyun.
Ye Bufan mengabaikan ancamannya dan melambaikan tangannya. Ling Jianyi dan Ling Jianfei bergegas maju. Mendorongnya ke tanah, yang satu memukulnya di kiri dan yang lainnya di kanan. Keduanya memukulinya satu demi satu, memukulinya tanpa henti. Suara gertakan tidak ada habisnya, dan semua orang di sekitar tercengang. Bagaimana situasinya? Apakah semua orang di Sekte Pedang Lingyun gila? Ini adalah pemimpin Sekte Lembah Bingyun, pewaris masa depan, dan mulutnya ditampar seperti ini di depan umum. Di bawah tatapan heran semua orang, pipi Leng Hancuan sudah bengkak setelah menyelesaikan 100 pukulan. Ling Jianyi menendang pantatnya, membuatnya terbang beberapa meter jauhnya. Kamu mendapat keuntungan hari ini, keluar dari sini. Kamu, tunggu saja aku. Leng Hancuan kehilangan semua giginya setelah dipukuli, kata-katanya tidak jelas, dan ada kebencian yang tak terlukiskan di matanya, dan dia berbalik dan terbang menuju puncak gunung. Ada apa dengan Sekte Pedang Lingyun? Apa kamu gila? Mungkinkah mereka menyerah pada kompetisi sekte ini? Mungkin begitu. Kalau tidak, jika kamu menyinggung Lembah Bingyun, kamu tidak akan disiksa sampai mati. Ini tidak baik. Bahkan jika mereka mengaku kalah, mereka tetap ingin membalas dendam. Mereka adalah murid langsung dari Master Sekte dan pewaris masa depan dari Master Sekte. Orang-orang yang menonton sedang berbicara di antara mereka sendiri, berbisik-bisik di antara mereka sendiri, dan mengungkapkan spekulasi mereka. Ye Bufan mengabaikan reaksi semua orang dan berjalan menuju puncak gunung dan yang lainnya mengikuti dengan hormat. Di puncak gunung telah disiapkan arena. Keempat sekte besar tersebut mempunyai kedudukan tetap masing-masing, terletak di 4 penjuru yaitu timur, barat, utara dan selatan. Ada platform tinggi terpisah di dekat arena, yang didekorasi dengan mewah dan terlihat sangat mulia. Ini adalah tempat duduk yang disiapkan untuk utusan 3 sekte besar. Untuk pertempuran seperti ini, utusan khusus dikirim dari atas untuk memberikan kesaksian dan memberikan token kepada pemenang. Ketika Ye Bufan dan yang lainnya tiba, tidak hanya orang-orang dari 3 sekte lainnya sudah berada di tempatnya, tetapi ada juga seorang lelaki tua berambut putih yang duduk di platform tinggi, yaitu Gong Yangjian, utusan khusus di lote kali ini. Untuk memastikan keadilan dalam kompetisi 100 sekte, semua orang kuat dari 3 sekte, 5 sekte, dan 7 keluarga besar diutus. Aura Gong Yangjian di depannya sangat kuat, dan dia telah mencapai tahap tengah Raja Abadi. Ye Bufan mengamati sekeliling, lalu memimpin semua orang untuk duduk di kursi Sekte Pedang Lingyun Barat. Begitu saya duduk di sini, saya merasakan tatapan tajam datang dari samping. Itu adalah Lembah Bingyun di sisi utara. Leng Hancuan datang ke sini lebih dulu dan menceritakan pengalamannya dengan lebih detail. Seluruh Lembah Bingyun meledak dalam sekejap, dan mereka adalah yang terkuat di antara 4 sekte besar. Merekalah yang selalu menindas orang lain, tapi kapan mereka pernah dipermalukan seperti ini? Orang yang secara khusus mengambil tindakan adalah Sekte Pedang Lingyun yang paling dipandang rendah. Tuan, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Orang-orang dari Sekte Pedang Lingyun benar-benar terlalu sombong. Mereka mengatakan bahwa memukul saya adalah hal yang kedua. Yang utama adalah memukul wajah Lembah Bingyun dan wajah Anda. Leng Hancuan dia adalah menangis dengan ingus dan air mata, dan ditambah dengan wajah yang terlihat seperti kepala babi, dia terlihat sangat sedih. Master Sekte, kami akan membalas dendam dari Sekte Pedang Lingyun sekarang. Kami benar-benar terlalu sering menindas orang lain dan tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Banyak murid di sekitarnya yang dipenuhi dengan kemarahan dan memamerkan gigi dan cakar mereka. Diam, semuanya. Kapan ini? Bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan omong kosong ini? Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya dengan sikap anggun, yang tidak lain adalah Leng Binghuang, Master Sekte Lembah Bingyun. Meskipun dia menahan murid-muridnya, rasa dingin di tubuhnya menjadi semakin kuat. Murid langsungnya dipukuli seperti ini di depan umum. Jangan bertindak gegabah. Jika kamu bertemu Sekte Pedang Lingyun di pertempuran berikutnya, biarkan aku bertarung tanpa ampun. Kata-kata ini diucapkan dengan niat membunuh, dan dia jelas benar-benar marah. Hanya saja dengan adanya Gong Yangjian,
dia tidak berani memulai pertarungan antara kedua sekte tersebut. Jika tidak, dia akan dengan mudah kehilangan kualifikasinya kali ini. Menurut idenya, dia akan melampiaskan amarahnya di arena terlebih dahulu, dan kemudian membalas dendam dari Sekte Pedang Lingyun setelah Perang Sekte. Kita harus mendapatkan wajah ini kembali apapun yang terjadi. Jika tidak, bagaimana Lembah Bingyun bisa mendapatkan pijakan di Diletian di masa depan? Begitu nadanya ditetapkan, semua orang dari Sekte Pedang Lingyun tiba di puncak gunung. Mata mereka secara alami dipenuhi dengan niat membunuh. Keempat sekte besar telah berada di tempatnya, dan segera waktu yang ditentukan tiba. Gongyang Jian melangkah keluar dalam satu langkah, melayang di atas arena, dan menatap orang-orang di kakinya. Semuanya, saya Gongyang Jian, utusan khusus dari kontes 100 sekte ini. Setelah perkenalan diri singkat, dia mulai mengumumkan peraturan kompetisi ini. Kali ini, seperti sebelumnya, 4 sekte besar akan bersaing berpasangan dengan cara pengundian. Pemenang akhir akan menerima token partisipasi untuk kompetisi 100 sekte. Setiap sekte akan mengirimkan 5 murid. Satu-satunya syarat adalah mereka berusia di bawah 1000 berusia bertahun-tahun dan di arena. Tidak ada aturan dalam pertarungan. Tidak peduli metode apa yang digunakan, kemenangan akan sah. Setiap pertarungan di atas ring akan dinilai olehku sebagai yang kalah. Orang yang terlempar dari ring akan dinilai sebagai yang kalah. 5 murid berpartisipasi dalam 5 arena pertarungan, masing-masing dengan 1 poin kompetisi tidak perlu dilanjutkan. Persaingan antara 4 sekte besar telah diadakan berkali-kali, tidak ada perubahan pada aturan ini, semuanya seperti yang tertulis. Segera si domba jantan melakukan rutinitas sederhana dan membacakan peraturannya lagi, dan akhirnya berkata, "Oke, mari kita mulai menggambar sekarang. Saya punya 4 bola di sini. Bola yang warnanya sama akan bermain melawan satu sama lain, dengan warna merah didahulukan." Setelah itu, dia mengangkat tangannya. Dengan lambaian, 4 bola cahaya kecil terbang keluar, masing-masing bersinar terang. Bahkan kesadaran ilahi tidak dapat menembus paket yuan abadi yang kuat, dan tidak ada yang dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. "Ayo, kirim orang ke undian." Begitu dia selesai berbicara, pemimpin sekte dari 4 sekte besar terbang ke udara pada saat yang sama, dan masing-masing dari mereka mengambil bola. Gongyang Jian mengangkat tangannya dan melambai, dan cahaya di luar bola cahaya menghilang, memperlihatkan tubuh di dalamnya. Ada bola merah kecil di tangan Ling Jianfeng, dan bola merah lainnya ada di tangan Huo Yanzi, penguasa kuil api. Orang-orang di sekitar menjadi gempar. Banyak orang telah melihat konflik di kaki gunung dan diam-diam berpikir bahwa Sekte Pedang Lingyun benar-benar beruntung. Mereka tidak hanya menghindari lembah Bingyun terkuat, tetapi mereka juga menghindari gerbang macan hitam peringkat kedua, dan mendapatkan kuil Dewa Api yang hanya sedikit lebih kuat dari mereka. Di sisi lain, Leng Binghuang memegang bola hitam di tangannya, dan matanya menjadi sangat tajam. Menurut idenya, yang terbaik adalah menarik Sekte Pedang Lingyun di ronde pertama, yang tidak hanya dapat membalas darah dan mempertahankan kekuatan, tetapi dia tidak berharap untuk langsung menarik klan macan hitam peringkat kedua. Wajah klan macan hitam juga sangat jelek. Mereka jelas tidak ingin bertemu lembah Bingyun di ronde pertama. Meskipun 2 sekte besar tidak mau melakukannya, mereka tidak punya pilihan selain mematuhi aturan. Ada yang senang dan ada pula yang sedih. Mereka enggan melakukannya, sedangkan Dewi Api sangat gembira. Ini adalah undian terbaik untuk mereka. Menurut peringkat kekuatan terakhir dari 4 sekte besar, mereka berada di peringkat ketiga, dan satu-satunya yang lebih lemah dari mereka adalah Sekte Pedang Lingyun. Sebaliknya, ekspresi Ye Bufan acuh tak acuh. Tujuan mereka adalah menjadi yang teratas, jadi tidak masalah siapa yang mereka temui di babak pertama. Bab 3694 kalah dalam hitungan detik. Oke, pengundian sudah selesai. Gongyang Jian mengumumkan hasil pengundian, dan kemudian berkata, menurut aturan sebelumnya, kuil api akan menghadapi Sekte Pedang Lingyun di babak pertama. Sekarang laporkan nama kelima muridmu, dan kemudian menarik undian untuk duel lainnya. Karena ini adalah aturan lama, kedua sekte tidak ragu-ragu dan melaporkan murid sekte yang telah bersiap.
Gongyang Jian membuat 10 bola lagi dengan nama 10 orang. Dengan lambaian tangannya, bola dari kuil Dewi Api dikirim ke langit di atas Sekte Pedang Lingyun, dan 5 lainnya berada di arah yang berlawanan. Oke, sekarang mari kita undian lagi untuk menentukan lawan di pertandingan pertama. Harus dikatakan bahwa di bawah naungan Ram Jian, pertarungan ini adil dan sempurna. Ling Jianfei mengulurkan tangan dan mengambil bola ringan di tangannya. Setelah membukanya, ada 3 kata kecil tertulis di atasnya, Huo Fenggu. Di sisi lain, Huo Yanzi membuka telapak tangannya dengan tulisan Ling Jianfeng di atasnya. Setelah melihat hasil ini, semua yang hadir heboh. Tidak ada yang menyangka bahwa tuan muda dari kedua sekte akan saling berhadapan segera setelah pertunjukan dimulai. Wajah Gongyang Jian gelap seperti air dan dia terus memimpin pertempuran. Oke, pengundian sudah selesai dan ronde pertama pertarungan ring dimulai. Setelah mengatakan itu, dia menghilang dari ring dan kembali ke tempat duduknya di platform tinggi. Di kuil Yanshen, Huo Yanzi sangat bahagia hingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk bahu putranya. Fenggu, ronde ini terserah padamu. Jangan khawatir, ayah. Anak itu pasti akan memenangkan ronde ini. Huo Fenggu sangat percaya diri, melayang ke udara dan melompat ke atas ring. Dia dan Ling Jianfei sama-sama berada di tahap awal The Luo Immortal, tetapi sebagai perbandingan, dia lebih kuat. Tidak mungkin menang dengan cepat, tapi setelah 1000 gerakan, lawan pasti kalah. Karena itu, dia penuh dengan momentum. Melihat Ling Jianfei yang baru saja melompat ke atas ring, dia berkata, "Akui kekalahan, kamu masih bisa menyelamatkan muka." Ling Jianfei terkekeh, kepercayaan dirinya ribuan kali lebih kuat dari itu lawannya. Saya telah menerima nasihat dari Master Sekte tertinggi, dan kekuatan saya telah mencapai tahap tengah The Luo Immortal. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan pihak lain? Aku harus memberikan ini padamu. Cepat menyerah, kalau tidak kamu akan kalah karena malu nanti. Bah! Huo Fenggu meludah dengan nada menghina, aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk berani bertarung denganku. Pemimpin sekte muda itu sombong. Setelah mengatakan itu, dia mengambil posisi dan menyilangkan tangan di depan dadanya, seolah-olah mengelilingi bola api, yang merupakan posisi awal dari Fire Cloud Palm, keterampilan unik dari Dewa Api. Saat energi abadi beredar, nafas panas di tubuhnya tiba-tiba meletus, dan bahkan suhu di arena tiba-tiba naik puluhan derajat. Melihat pemandangan ini, semua orang di kuil api bersorak, dan bahkan Huo Yanzi mengangguk puas. Anak saya masih mengalami kemajuan yang sangat pesat, dan diperkirakan dia akan mencapai kekuatan jangka menengah dalam pertempuran berikutnya antara 4 sekte besar. Namun sebelum sorak-sorai penonton mencapai tanah, Huo Fenggu tiba-tiba terbang mundur seperti anak panah dari tali, dan jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk, menimbulkan awan debu. Semua orang tercengang. Kenapa kamu dirobohkan setelah berpose? Tidak ada keraguan bahwa Ling Jianfei lah yang mengambil tindakan, tetapi sayangnya kecepatannya terlalu cepat, dan banyak orang tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi. Ada jejak kaki besar di dada Huo Fenggu. Dia baru saja ditendang dengan keras, dan ditambah dengan rasa frustrasi di hatinya, seteguk darah muncrat. Dia awalnya bersiap untuk pertarungan berlarut-larut dengan mereka, selama 300 ronde, tapi dia tidak menyangka akan dikeluarkan hanya dengan 1 gerakan. Dia kaget, marah, dan sedih, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Padahal dialah orang yang terlibat, padahal dia ditendang dengan keras. Tapi dia tidak mengerti mengapa Ling Jianfei, yang awalnya memiliki kekuatan yang sama dengannya, tiba-tiba tampak seperti orang yang berbeda, dengan kekuatan seperti itu. Banyak orang yang hadir tidak melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi, namun Huo Yanzi dapat melihatnya dengan jelas. Ledakan Ling Jianfei hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, tetapi dia masih merasakan aura Great Luo Immortal tingkat menengah. Tapi dia juga terkejut. Pihak lain awalnya tidak sekuat putranya, jadi bagaimana dia bisa menerobos begitu cepat? Kamu menyerangku. Huo Fenggu meraung dengan kemarahan dan keengganan yang tak ada habisnya. Dia baru saja dipukuli secara instan, dan dia tidak merasakan tingkat kultivasi Ling Jianfei yang sebenarnya sama sekali.
Dalam hati mereka, keduanya sama-sama kuat, dan saya masih memiliki sedikit keuntungan. Saya tidak ingin percaya bahwa orang lain lebih kuat dari saya. Tapi sekarang gagal seperti ini, hanya bisa dikatakan bahwa pihak lain adalah serangan diam-diam, kalau tidak, tidak ada alasan lain. Ling Jianfei tertawa terbahak-bahak dan bahagia. Keduanya adalah rival lama, mereka telah bertarung selama bertahun-tahun tanpa mendapatkan keuntungan apapun. Hari ini mereka akhirnya saling mengalahkan dalam hitungan detik. Huo Fenggu, kamu sudah dalam posisi itu, dan kamu masih tanpa malu-malu menyebutku sebagai serangan diam-diam. Wajah Huo Fenggu memerah, dadanya terasa panas, dan dia hampir meludahkan seteguk lagi darah. Oke, semuanya, diamlah. Suara gong Yang Jian tidak keras, tapi terdengar jelas di telinga semua orang. Menurut aturan sebelumnya, tidak ada serangan diam-diam selama Anda berada di atas panggung. Saya secara resmi mengumumkan bahwa Ling Jianfei, Sekte Pedang Lingyun, memenangkan putaran pertama, adalah orang kuat di tingkat tengah Raja Abadi. Dia memiliki prestise dan status yang sangat kuat. Jadi ketika kata-kata ini keluar, terjadi keheningan sejenak, dan tidak ada yang berani mengajukan keberatan. Meskipun Huo Fenggu sangat marah dan sedih, dia tidak punya pilihan. Dia kembali ke tempat duduknya dan melihat keempat murid yang tersisa. Saudaraku, naik ke panggung dan pukul aku sampai mati nanti. Kamu harus melampiaskan amarahmu atas namaku. Sekarang orang-orang di kuil api memiliki kebencian yang sama, dan karena dia adalah master sekte muda, dia secara alami membutuhkan sanjungan. Satu demi satu, mereka menamparkan dada mereka dengan keras, menandakan bahwa mereka harus membalas dendam. Di bawah naungan Ram Jen, pengundian putaran kedua dimulai. Huo Yanzi tampak murung, mengulurkan tangannya dan meraih bola cahaya kedua. Setelah membukanya, tulisan Ling Jianxi tertulis di atasnya. Di sisi lain, Ling Jianfeng mengambil bola cahaya dan mengeluarkan sisa angin api dari kuil api. Orang ini bukan yang terkuat, tapi kekuatannya jelas berada di garis depan di antara 5 murid yang berpartisipasi. Dia telah mencapai tahap tengah Daluo Immortal 100 tahun yang lalu. Apalagi dia sombong, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya di hari kerja. Adik laki-laki, tunggu saja, kakak senior, aku akan mencabik-cabik anak itu untuk membalaskan dendammu. 4 sekte besar sangat akrab satu sama lain, terutama murid-murid terbaik. Dia tahu betul kekuatan seperti apa Ling Jianxi. Huo Fengchan melompat ke atas ring dengan tampilan yang megah dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arah sekte pedang Lingyun. Ling Jianxi berdiri. Di bawah tatapan semua orang, wajahnya menjadi pucat dan kakinya sedikit gemetar. Ling Jianfeng mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak cepat naik ke panggung? Ya, Ling Jianxi setuju dan naik ke atas panggung dengan ketakutan. Melihatnya seperti ini, semua orang di sekitarnya tidak bisa menahan tawa. Sekte pedang Lingyun memang yang terlemah di antara 4 sekte besar. Tampaknya kemenangan barusan hanyalah kebetulan. Ya, Ling Jianfei adalah putra dari Master Sekte. Dia menerima perhatian khusus dan dapat dimengerti untuk peningkatan kultivasinya. Yang lain tidak bisa. Wow! Lihat ini, betapa takutnya saya bahkan sebelum saya naik ke panggung. Saya tidak bisa menahannya, saya berada di tahap tengah Daluo Immortal agar si kecil menjadi takut. Jika aku mengaku kalah. Bab 3695 Kemenangan Beruntun. Mendengarkan cibiran di sekelilingnya, senyuman menghina muncul di wajah Huo Fengchan. Nak, kenapa kamu ingin berkelahi saat kamu seperti ini? Segera turun dari panggung. Aku merasa malu meskipun aku memukulmu. Tidak, aku ingin melawanmu sampai mati, Ling Jianxi berdiri di atas panggung, dia mengucapkan kata-kata terkuat dengan nada paling pengecut, yang menyebabkan ledakan tawa lagi dari semua penonton. Lucu sekali sampai aku sangat takut. Aku masih berusaha bertahan. Tidak ada cara lain. Jika aku mengaku kalah dan mundur, aku takut aku akan dihukum oleh sekte tersebut. Petik 2. Saya kira dia tidak bisa bertahan selama 3 gerakan sama sekali. Petik 2.
Orang-orang di sekitarnya memperhatikan dengan penuh minat, terus berbisik satu sama lain, dan mengutarakan pendapat mereka. Jika kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati, maka aku akan mencabik-cabik tulangmu. Huo Fengchan adalah orang yang sangat sombong. Melihat Ling Jianxi seperti ini, dia merasa bahwa melakukan apapun sendiri adalah tindakan yang merendahkan. Namun, pihak lain menolak mengaku kalah, jadi dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Tapi begitu dia mengangkat tangannya, Ling Jianxi di sisi lain merasa seperti tersengat listrik. Dia mundur dengan ngeri dan langsung mundur ke tepi ring. Kedua tinju terangkat, sudah bergetar menjadi bola. Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak. Melihat ekspresi ketakutannya, penonton kembali tertawa. Huo Fengchan menggelengkan kepalanya, rasa jijik di matanya menjadi semakin kuat. Dia bahkan tidak repot-repot menunjukkan postur tubuhnya, dia hanya mengulurkan tangannya dan meraihnya. Sebagai orang kuat di tahap tengah Daluoxian, ia memiliki kepercayaan diri yang mutlak dan dapat dengan mudah menghadapi lawan. Oleh karena itu, serangannya sangat biasa saja, bahkan tidak menggunakan 50% kekuatannya. Semua penonton tertawa dan melihat segala sesuatu di depan mereka. Menurut mereka, hasil dari adegan ini sudah ditentukan. Yang lebih mengejutkan mereka adalah menghadapi tangan besar Huo Fengchan, Ling Jianxi tampak sangat ketakutan sehingga dia tidak punya jalan keluar, dan dia benar-benar menabraknya. Ada lagi tawa di akhir panggung, dan rasa kasihan terlihat di mata banyak orang. Menurut mereka, murid Ling Yun ini sungguh menyedihkan. Dia jelas ketakutan, tapi dia tidak berani mundur dan mengaku kalah secara langsung. Namun mereka tidak menyadari bahwa Ling Jianxi terlihat sangat bingung dengan tabrakan tersebut, namun ia langsung menerobos garis pertahanan lawan. Huo Fengzan mengerutkan bibirnya, masih penuh rasa jijik, mengulurkan tangan kirinya dan menancapkannya ke leher lawan. Dalam hatinya, usahanya yang gagal hanyalah sebuah kecelakaan. Pihak lain cukup beruntung untuk melarikan diri sekali, tetapi tidak mungkin dia bisa melarikan diri untuk kedua kalinya. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah kepanikan di wajah Ling Jianxi menghilang, dan cahaya dingin muncul di matanya. Sosok itu berkedip lagi, melepaskan genggamannya, lalu meninju dadanya. Pukulan ini begitu kuat dan berat hingga membuat kewalahan. Pukulan keras tersebut menghasilkan momentum yang sangat besar, dan ruang di sekitarnya bergetar. Ini, merasakan tekanan yang sangat besar, rasa jijik di wajah Huo Fengchan menghilang seketika, dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain juga berada di tahap tengah Daluo Immortal, dan kekuatannya tidak lebih buruk dari miliknya. Jika ada pertarungan sungguhan dan dia bisa menggunakan kekuatan penuhnya, dia seharusnya bisa menang dengan kultivasi dan pengalamannya yang mendalam. Tapi sekarang sudah terlambat. Kami baru saja meremehkan musuh dan kehilangan kesempatan. Sekarang pintu di dadanya terbuka lebar, menghadapi serangan penuh lawan, sudah terlambat baginya untuk menghentikannya, jadi dia hanya bisa mundur dengan putus asa. Sayang sekali dia mundur dengan cepat, sementara Ling Jianxi maju lebih cepat. Pukulan ini seperti belatung yang menempel di tulang, mengunci dadanya sepenuhnya tanpa ada penyimpangan. Ini, Huo Fengchan menjadi semakin panik, dan dia tidak punya pilihan selain mundur. Tetapi pada saat ini, ada suara teredam di telinganya, dan punggungnya membentur pagar pembatas ring dengan kuat, dan tidak ada cara untuk mundur. Sebelum dia bisa pulih, tinju Ling Jianxi telah mengenai dadanya dengan keras. Bang! Terdengar suara teredam yang mengguncang bumi. Pukulan itu menyebabkan dadanya roboh dan darah muncrat dari mulutnya. Seluruh tubuhnya terbang seperti layang-layang yang talinya putus, dan jatuh dengan keras di bawah ring. Hanya dengan satu pukulan, Ling Jianxi melenyapkan Huo Fengchan sepenuhnya dan terluka parah. Semua orang yang hadir tercengang dan tidak dapat pulih dari keterkejutannya untuk waktu yang lama. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa pemuda itu hanya berpura-pura melakukan segalanya untuk membuat pihak lain mati rasa. Tapi semuanya sudah berakhir, dan sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Wajah Ling Jianxi tidak lagi terlihat malu-malu dan gugup, digantikan oleh kegembiraan. Awalnya, dengan kekuatannya yang baru ditingkatkan,
ini akan menjadi pertarungan yang sulit melawan Huo Fengchan, dan peluang menangnya sangat rendah. Namun, di bawah bimbingan Mahaguru Sekte, dia menggunakan trik ini untuk berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, dan dengan mudah memenangkan babak ini. Tercela, benar-benar terlalu tercela. Pertandingan dibatalkan. Putaran ini tidak valid. Itu terlalu tercela. Jika kamu memiliki kemampuan, bertarung lagi. Ketika kuil Dewa Api kembali sadar, semua orang diliputi amarah. Mereka meraung berulang kali dan kalah di game pertama. Namun di adegan kedua, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan saya diliputi ketidakpuasan. Diam, semuanya. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengaum di sini? Suara agung gong Yang Jian bergema di udara, dan pemandangan itu langsung menjadi sunyi. Saya sudah mengatakan bahwa selama Anda memasuki ring, Anda dapat menggunakan metode apapun, apakah itu konspirasi atau racun atau senjata tersembunyi. Selama Anda menang, Anda akan menjadi pemenang akhir. Jadi putaran kedua ini, Sekte Pedang Lingyun menang. Dia mengumumkan ini sebagai hasil dari pertempuran tersebut, meskipun orang-orang di kuil api diliputi amarah, mereka tidak berani menunjukkan tanda-tandanya. Lembah Bingyun dan gerbang macan hitam di sisi lain tidak ada hubungannya satu sama lain, mereka semua menonton dengan penuh minat. Baik Sekte Pedang Lingyun maupun kuil Yanshen memiliki kekuatan yang lebih rendah dibandingkan mereka, jadi mereka tidak mengambil hati kedua sekte yang lemah itu. Oke, cepat mainkan game ketiga. Ram Jian melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa permainan harus dilanjutkan. Wajah Huo Yanzi berubah menjadi hijau saat dia mengulurkan tangannya untuk mengambil bola cahaya lainnya. Semua orang di kuil api menoleh. Mereka telah memenangkan 3 dari 5 pertandingan. Sekarang mereka telah kalah dalam 2 pertandingan berturut-turut. Yang paling penting adalah jika mereka kalah seperti ini, mereka mungkin akan mati karena malu ketika kembali. Oleh karena itu, mereka sangat memperhatikan hasil undian ini, dengan harapan mereka akan kuat di pihak mereka dan lemah di pihak lawan, kemudian mereka akan menyiksa lawan dengan kejam dan melampiaskan bau mulut mereka. Huo Yanzi membuka telapak tangannya, dan ada 3 kata kecil terukir di bola itu, Ling Jianyi. Ling Jianfeng di sisi lain menggambar Huo Fengpo di sini. Melihat hasil ini, ekspresi orang-orang di kuil api langsung menjadi suram. Mereka tahu dengan jelas seperti apa kekuatan Ling Jianyi, tetua kelima dari Sekte Pedang Lingyun, Great Luo Immortal tingkat menengah. Yang terkuat di pihak mereka adalah Huo Fengshan, tetapi mereka tidak mendapatkannya dalam 3 putaran pengundian. Huo Fengpo yang ditarik sekarang juga berada di tahap tengah Daluoxian. Keduanya memiliki kekuatan yang sama. Bahkan jika mereka menang, itu akan menjadi pertarungan yang sulit dan mereka tidak akan pernah dikalahkan dengan mudah. Kedua orang itu melangkah ke atas ring, ekspresi Huo Fengshan serius, dan dia jelas siap untuk pertarungan yang sulit. Sebaliknya, Ling Jianyi memiliki ekspresi santai di wajahnya dan memandang lawannya dengan bercanda, apakah kamu siap? Jika ya, saya akan mengambil tindakan. Jangan salahkan kami atas serangan diam-diam jika kamu kalah. Bab 3696, Kemenangan dalam 3 pertempuran. Wajah Huo Fengchan sangat jelek, dan dia tahu bahwa pihak lain sedang mengejek Huo Fenggu dari sebelumnya. Berhenti bicara omong kosong, ayo bertarung selama 300 ronde. Energi abadinya berjalan dengan liar, menggunakan seluruh kekuatannya, dan tekanan dari Daluo Immortal tingkat menengah memenuhi seluruh tempat. 300 ronde. Mulut Ling Jianyi menunjukkan sedikit ejekan. Jika sebelum promosi, dia dan lawannya tidak perlu membicarakan tentang 300 ronde, tetapi mungkin diperlukan 1 atau 2.000 ronde untuk menentukan pemenangnya. Tapi sekarang benar-benar berbeda. Dengan nasihat dari pemimpin sekte tertinggi, saya sekarang berada di tahap akhir Daluo Immortal. Saya telah menyeberang ke level lain, dan kekuatan saya sangat berbeda. Dengan jijik dan cibiran, dia meninju. Awalnya, Sekte Pedang Lingyun adalah yang terbaik dalam ilmu pedang, tetapi sekarang jika ingin mengalahkan lawan, Anda bahkan tidak perlu menggunakan pedang, cukup pukulan sederhana. Huo Fengken sudah bersiap dan juga meninjunya. Menurut pemikiran batinnya, keduanya memiliki kekuatan yang sama,
dan tidak akan ada banyak perbedaan dalam konfrontasi head-to-head. Namun dia tidak pernah menyangka begitu tinjunya menyentuh tinju lawan, energi kekerasan datang ke dirinya seperti gunung. Sebagai perbandingan, pukulannya terlalu lemah, dan dia digulung menjadi beberapa bagian, dan kemudian seluruh tubuhnya tersapu dari ring seperti daun yang jatuh. Ini sebenarnya adalah tahap akhir dari Great Luo Immortal. Bahkan sebelum dia bisa mendarat di tanah, gelombang besar sudah bergulung di hati Huo Fengchan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Ling Jianyi, yang kekuatannya sebanding dengan miliknya, akan menerobos begitu cepat dan mencapai tahap akhir Daluo Immortal. Hal yang sama juga berlaku untuk semua penonton, dan semua orang tampak tidak percaya. Saya pikir itu adalah pertarungan sengit antara naga dan harimau. Saya pikir itu akan berlangsung selama ratusan atau ribuan ronde, tapi akhirnya kalah dalam satu gerakan. Mereka yang akrab dengan Ling Jianyi bahkan lebih terkejut lagi. Mereka pasti tahu bahwa ini adalah ambang batas yang sangat sulit untuk dilewati dari tahap tengah hingga akhir Daluo Immortal. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya, jadi mengapa hal itu terjadi begitu cepat? Huo Yan melompat, merasa kaget dan marah. Dia benar-benar terstimulasi hari ini. Di antara 4 sekte besar, satu-satunya yang bisa mereka tekan adalah sekte pedang Lingyun. Dia berpikir begitu sebelum perang dimulai. Namun ia tidak pernah menyangka setelah 3 arena pertarungan, timnya dikalahkan 3-0, bahkan tanpa satu kemenangan pun. Terlebih lagi, setiap pertempuran adalah kemenangan yang cepat, dan mereka dikalahkan dalam keadaan yang menyedihkan, dan semuanya hancur. Biasanya, pertarungan semacam ini akan berlangsung selama beberapa hari antara kedua sekte, namun kini pemenangnya telah ditentukan dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Tidak hanya dia kalah, tapi wajahnya juga dijepit ke tanah oleh sekte pedang Lingyun dan digosok dengan keras. Lagi pula dia tidak bisa memahaminya, bagaimana kekuatan ketiga lawannya bisa meningkat begitu cepat, dan mereka benar-benar lengah. Gongyang Jian tampak acuh tak acuh, dia tidak peduli tentang hal lain dan langsung membuat keputusan akhir. Dalam pertarungan antara sekte pedang Lingyun dan Kuil Yanshen, sekte pedang Lingyun menang. Setelah hasilnya diumumkan, semua orang yang hadir pulih dari keterkejutannya dan menjadi gempar. Apa yang terjadi? Bukankah sekte pedang Lingyun yang paling lemah? Kapan itu menjadi begitu kuat? Apakah ini akhir dari kompetisi? Bukankah ini terlalu cepat? Sekte pedang Lingyun benar-benar beruntung, semuanya. Huo Fengshan, orang terkuat di kuil api, belum muncul. Kamu benar, 2 pemuda dari sekte pedang Lingyun tidak ditarik, kalau tidak aku jamin itu tidak akan menjadi 3-0. Orang-orang ini banyak berbicara. Beberapa mengagumi kemenangan cepat sekte pedang Lingyun, sementara yang lain mengira mereka hanya kurang beruntung. Bagaimanapun, ketiga murid yang ditarik ke sini sangat kuat dan telah meningkat pesat, dan pihak kuil Dewa Api adalah paling kuat. Huo Fengshan yang kuat bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bermain, jadi dia kalah. Bahkan mereka yang menonton pertunjukan pun berpikiran seperti ini, belum lagi banyak murid kuil api. Mereka juga menganggap keberuntungan mereka dalam undian terlalu buruk. Para pemain kuat di pihak mereka tidak memiliki kesempatan untuk bermain, dan 2 pemuda pendiam di sisi lain juga tidak mendapatkan kesempatan. Orang-orang memang seperti ini, mereka biasanya merasa dirugikan. Mereka hanya berpikir untuk tidak terlibat dalam pertarungan api dan angin. Namun Daluo Immortal mereka yang tersisa juga tidak dipilih pada tahap awal, jadi tidak ada yang mempedulikannya. Oke, semuanya, diam dan mari kita lanjutkan ke pertandingan berikutnya. Gongyang Jian melambaikan tangannya, dan penonton terdiam beberapa saat, lalu memasuki arena pertarungan kedua, peringkat gerbang macan hitam. Prosedur kompetisinya sama. Kedua belah pihak mengundi untuk bertarung, tetapi hasilnya sangat berbeda. Meskipun salah satu dari kedua belah pihak berada di peringkat pertama dan yang lainnya berada di peringkat kedua, perbedaan kekuatan yang ditunjukkan pada awalnya tidaklah besar. Setelah 4 pertarungan ring, pada akhirnya terjadi pertandingan yang mematikan, dengan kedua belah pihak memenangkan masing-masing 2 pertandingan. Penonton bersorak lantang. Tidak hanya pertarungannya yang sangat seru, tetapi mereka juga dikejutkan oleh kekuatan kedua belah pihak.
Di antara 4 orang yang muncul sebelumnya, 2 adalah dewa besar tahap akhir dan 2 adalah dewa besar tahap menengah, yang sepenuhnya menunjukkan kekuatan dari 2 sekte besar. Yang paling mengejutkan semua orang adalah adegan terakhir, ketika Leng Hantian, orang terkuat di Lembah Bingyun, memasuki pertempuran. Setelah masuk ke lapangan, dia menunjukkan kekuatan Luoxian Agung di puncaknya, dan Hei Humen begitu kewalahan sehingga dia langsung menyerah. Melihat adegan ini, seluruh penonton langsung heboh. Kalian pasti tahu kalau di antara 4 sekte besar, tidak ada Raja Abadi. Puncak Abadi Daluo sudah berada di puncak, dan kekuatannya sebanding dengan master dari 4 sekte besar. Dengan tingkat kultivasi yang begitu kuat, selama lawan berdiri di atas ring, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Jika tidak, dia akan mempermalukan dirinya sendiri, dan bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Di tengah sorak-sorai yang tak ada habisnya, Gong Yang Jian sekali lagi mengumumkan hasil pertempuran ini, dan Lembah Bingyun menang. Di tengah pujian yang tak ada habisnya, Leng Hantian memandang sekte pedang Lingyun dengan ekspresi bangga di wajahnya, dan matanya tertuju pada Ye Bufan. Nak, sepertinya Tuhan punya visi, sehingga kamu akhirnya dikalahkan di tanganku. Mendengar perkataannya, semua orang yang melihatnya mengarahkan pandangan mereka dengan kasihan. Setiap orang telah melihat kekuatan Lembah Bingyun dengan mata kepala mereka sendiri. Ada 1 Grid Luo Immortal Puncak, 2 Grid Luo Immortal Akhir, dan 2 Grid Luo Immortal tingkat menengah. Bagaimana Lingyun Sword Sect bisa dibandingkan dengan kekuatan yang begitu kuat? Tidak masalah jika kekuatannya tidak bagus, tapi dia pernah memprovokasi orang lain dengan sangat keras sebelumnya, dan sekarang dia ditakdirkan untuk menjadi sangat sengsara di atas ring. Sekte Pedang Lingyun, lebih baik mengaku kalah, kamu bukan tandingannya. Ya, jangan mencari kematian, jika tidak, 5 murid inti akan musnah, dan kamu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk bersaing tahun depan. Hahaha, ini hanya salahmu sendiri. Beberapa orang di sekitarnya bersimpati, ada yang kasihan, ada yang sombong, dan ada yang melontarkan komentar sarkastik, tapi singkatnya, tidak ada yang menganggap tinggi sekte pedang Lingyun. Ini normal. Lembah Bingyun pada awalnya adalah keberadaan yang paling kuat, tetapi kali ini 5 murid inti Lembah Bingyun bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Leng Hantian telah menembus puncak Daluo Immortal, yang hampir tak terkalahkan. Menghadapi tatapan dan kata-kata dingin semua orang, Ye Bufan masih tersenyum dengan tenang dan tidak mengambil hati sama sekali. Berpura-pura tenang, kan? Aku akan membuatmu terlihat baik nanti. Leng Hantian mengertakkan gigi. Dia awalnya ingin melihat orang lain ketakutan dan panik, tapi dia tidak menyangka dia tidak menganggapnya serius sama sekali, yang membuatnya semakin marah. Oke, permainan berlanjut, dan sekarang lotre dimulai. Gong Yang Jian memberi perintah, dan pertempuran yang menentukan dimulai, dan kemudian mengirimkan 5 bola cahaya ke depan 2 sekte utama. Bab 3697, akui kekalahan saat itu juga. Sekte Pedang Lingyun yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati, sekaranglah waktunya bagimu untuk membayar harganya. Kaisar Lengbing tampak muram, mengulurkan tangannya untuk meraih, dan bola cahaya jatuh ke telapak tangannya, dan yang dia tangkap adalah Ling Jianyi. Di sisi lain, ekspresi Ling Jianfeng tetap tenang, tanpa sedikit pun kebahagiaan atau kemarahan. Dia juga mengambil bola cahaya, dan ternyata itu adalah Leng Hancuan. Setelah hasilnya diumumkan, semua yang hadir gempar. Memang benar kedua orang yang baru saja bentrok itu disatukan. Leng Hancuan tercengang sejenak. Dia mengertakkan gigi dan penuh momentum. Sekalipun Anda tidak bisa melakukannya, orang lain bisa melakukannya. Di matanya, Ling Jianyi adalah yang terkuat di seluruh sekte pedang Lingyun. Selama dia menghindari pihak lain, tidak ada orang lain yang akan menganggapnya serius. Sungguh mengerikan bahwa Tuhan hanya mempermainkannya dan langsung menyatukan mereka berdua. Mereka sudah diberi pelajaran di kaki gunung sebelumnya. Ada perbedaan kekuatan yang besar di antara mereka berdua. Memasuki ring saat ini, satu-satunya ketegangan adalah bagaimana dia akan dikalahkan, betapa sengsaranya dia setelah beberapa gerakan gagal. Hahaha, sebaliknya, Ling Jianyi sangat senang,
dan setelah tertawa terbahak-bahak, dia melompat ke atas ring. Sepertinya kita benar-benar ditakdirkan. Pertarungan di kaki gunung tadi tidak cukup. Ayo bertarung. Yang lain juga melihat ke atas, terutama mereka yang mengetahui konflik di kaki gunung penuh dengan lelucon dan mereka berpikir dengan penuh minat. Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Ekspresi Leng Hancuan berubah, dan dia merasa sangat sedih. Naik panggung saat ini adalah penghinaan yang dilakukan sendiri. Tidak ada harapan untuk menang sama sekali, dan itu hanya memalukan. Namun jika tidak langsung bangkit dan mengaku kalah di hadapan banyak orang, wajah Anda akan tetap kusam. Kusut dan ragu-ragu, dalam dilema, dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Melihat tidak ada gerakan di sisinya, Gong Yang Jian menoleh dengan tajam. Aku akan memberimu 3 napas untuk dipikirkan. Naik ke panggung dan bertarung, atau mengaku kalah secara langsung. Jangan buang waktu. Leng Hancuan ragu-ragu lagi, dan akhirnya membuat keputusan. Meski agak memalukan untuk langsung mengakui kekalahan, itu lebih baik daripada naik dan disalahgunakan. Jika tidak ada konflik sebelumnya, lawan akan mengalahkannya tanpa melakukan terlalu banyak gerakan, tetapi dalam situasi ini sekarang, dia pasti akan sangat terhina. Aku menyerah. 3 kata itu keluar, membuatnya merasa sangat sedih dan marah. Nak, tunggu saja aku. Orang-orang dari lembah Bingyun tidak akan membiarkanmu pergi. Melihat ke arah Ye Bufan, Leng Hancuan berkata dengan kasar. Dia menaruh semua kebenciannya pada pihak lain, berharap sesama kiper Ye Bufan akan dipotong-potong untuk membalas dendam. Orang-orang di sekitarnya tidak mengetahui hal ini, dan tiba-tiba terjadi keributan. Apa yang terjadi? Bukankah lembah Bingyun yang terkuat? Mengapa kamu langsung mengaku kalah? Bukankah itu memalukan? Legenda mengatakan bahwa ini adalah murid langsung dari Master Sekte. Dia terlalu lemah, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berdiri di atas panggung. Kamu tidak tahu, kamu sudah dipukuli di kaki gunung, dan jika kamu naik saat ini, kamu akan melakukannya, hanya mendapat pukulan kedua. Jadi wajar jika kamu tidak berani naik ke atas panggung. Tidak heran jika semua orang bereaksi begitu antusias. Lagi pula, ini dia yang pertama sejak awal permainan yang tidak melakukannya, berani naik panggung dan langsung mengaku kalah. Yang paling penting adalah identitas Leng Hancuan sangat istimewa. Dia adalah murid langsung dari Master Sekte dan calon pewaris lembah Bingyun, tapi dia akhirnya melakukan hal yang memalukan. Kamu. Mendengarkan ejekan di sekitarnya, Leng Hancuan mengertakkan gigi dengan kebencian, tetapi saat ini, dia tidak punya cara lain. Kamu memalukan, kenapa kamu tidak keluar dari sini? Ekspresi Leng Binghuang sangat jelek. Leng Hancuan seperti terong yang dipukul oleh embun beku. Dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya dan bersembunyi di balik kerumunan karena malu. Namun, dia tidak pergi, menunggu untuk melihat rekan-rekan muridnya membalaskan dendamnya. Pengundian berikutnya dimulai. Leng Binghuang mengertakkan gigi dan mengambil bola cahaya. Setelah membukanya, nama Luo Bingyan muncul. Ling Jianfeng juga mengambil bola cahaya, dan yang dia gambar adalah Gunung Lenghan di lembah Bingyun. Begitu hasilnya keluar, mata semua orang di sekitarnya menunjukkan kegembiraan. Tampaknya Sekte Pedang Lingyun kurang beruntung, dan orang yang ditarik ternyata adalah murid perempuan yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Wajar jika semua orang tidak mengenal Luo Bingyan. Bagaimanapun, Luo Jiabao terletak di daerah terpencil. Terlebih lagi, tidak lama setelah dia kembali dari wilayah surga bawah, sangat sedikit orang yang melihatnya. Di hati banyak orang, ini adalah murid baru dari Sekte Pedang Lingyun, dan kekuatannya jelas tidak sebaik Ling Jianfei dan lainnya. Dan Leng Hanshan dari lembah Bingyun adalah seorang master veteran, dan diketahui bahwa pada tahap akhir Daluo Immortal, jika keduanya digabungkan, pihak lain tidak akan dapat membuat gelombang apapun yang terjadi. Meskipun semua orang di kuil api kalah, tidak ada satupun dari mereka yang pergi dan terus menonton pertandingan tersebut. Mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Sekte Pedang Lingyun dikalahkan dan bagaimana lembah Bingyun membalas dendam. Melihat hasil lotere,
wajah Huo Fenggu penuh dengan kegembiraan dan keganasan. Sial, aku akan melihat bagaimana kamu bisa lulus dengan keberuntungan kali ini. Bukan hanya dia, tetapi murid kuil api lainnya juga berpikiran sama. Menurut pendapat mereka, Sekte Pedang Lingyun beruntung karena mereka tidak menarik Ye Bufan dan Luo Bingyan sebelumnya. Tapi sekarang saya kurang beruntung, hasil akhirnya hanyalah pelecehan. Ekspresi Ling Jianfeng juga agak serius. Dia tahu bahwa Ye Bufan sangat kuat, tetapi dia tidak tahu kekuatan seperti apa Luo Bingyan. Setelah pengundian selesai, Leng Hanshan melompat ke atas ring. Dia adalah seorang pria parubaya berwajah jelek dengan mata galak dan niat membunuh di tubuhnya. Leng Hancuan telah dipermalukan sebelumnya, dan sekarang sektenya telah kalah lagi, yang membuatnya marah. Dia memutuskan untuk membunuhnya, tidak hanya untuk membalas pertumpahan darah tetapi juga untuk membangun prestise bagi Lembah Bingyun. Orang-orang dari Sekte Pedang Lingyun, cepat kemari. Merasakan niat membunuhnya yang kuat, orang-orang di sekitarnya tersentak. Sejauh ini dalam pertarungan ring, hanya ada yang terluka dan tidak ada yang mati. Ini tidak berarti bahwa pembunuhan tidak diperbolehkan, tetapi semua orang telah berbelas kasihan sebelumnya. Tapi melihatnya seperti ini sekarang, aku khawatir dia akan menghancurkan bunga itu dengan tangannya. Banyak orang menggelengkan kepala, sayang sekali kehilangan wanita cantik seperti itu. Bahkan ada yang berteriak untuk mengaku kalah secara langsung, agar setidaknya satu nyawa bisa terselamatkan. Luo Bingyan sedang dalam suasana hati yang dingin, sama sekali mengabaikan reaksi semua orang di sekitarnya, melangkah ke dalam kehampaan dan melangkah ke atas ring selangkah demi selangkah. Ayo bertindak. Berdiri di atas panggung, Luo Bingyan dengan cepat menghunus pedang panjang dari belakang, dan momentum kuat serta niat pedang tajam bercampur, tiba-tiba meletus. Ini, mata semua orang di sekitarnya tiba-tiba melebar, dan napas terengah-engah terdengar satu demi satu. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita ini juga berada di tahap akhir Great Luo Immortal, dan tidak lebih lemah dari Leng Hanshan. Bab 3698, dipaksa dalam situasi putus asa. Orang-orang dengan ekspresi paling lucu adalah orang-orang di kuil api. Mereka baru saja bergembira, menunggu untuk melihat Sekte Pedang Lingyun mempermalukan diri mereka sendiri. Hasilnya, saya tercengang sekarang. Saya pikir wanita ini adalah kelemahan lawan, tapi ternyata dia sangat kuat. Orang kuat di tahap akhir Daluoxian satu tingkat lebih tinggi dari Ling Jianfei dan Ling Jianxi. Sungguh beruntung orang-orang seperti ini tidak tertarik, jika tidak mereka hanya akan kehilangan lebih banyak keburukan. Ini faktanya, tapi kesenjangan yang besar ini membuat wajah mereka semua terasa panas. Apalagi mereka yang baru saja meneriakkan bahwa Sekte Pedang Lingyun beruntung, semuanya malu dan menundukkan kepala. Ekspresi Huo Yanzi menjadi semakin suram. Dia juga menemukan ini, tapi dia tidak tahu bagaimana kekuatan Sekte Pedang Lingyun bisa meningkat begitu cepat. Kekuatan yang ditunjukkan sekarang, dua Dewa Luo besar tahap akhir, dua Dewa Luo besar tahap menengah. Kekuatan ini tidak hanya jauh melampaui kuil api, tetapi juga tidak jauh dari Lembah Bingyun dan Gerbang Macan Hitam. Bukan hanya mereka, arogansi dan kekerasan semua orang di Lembah Bingyun pun langsung berkurang. Di dunia peri, kekuatan menentukan segalanya. Kekuatan yang ditunjukkan orang lain cukup kuat, yang ditakdirkan membuat mereka tidak bisa diejek dan dihina. Kelihatannya cukup bagus. Leng Hanshan hanya tertegun sejenak, dan segera kembali tersenyum garang. Meskipun lawannya juga merupakan Great Luo Immortal tahap akhir, dia tidak mengira dia adalah lawannya. Ayo, mari kita lihat apakah kamu pandai atau tidak. Setelah mengatakan itu, dia membalik pergelangan tangannya, dan sebilah pisau lebar dan panjang muncul di telapak tangannya, diikuti dengan sebilah pisau sepanjang puluhan kaki yang menembus langit. Di saat yang sama, cahaya pedang melonjak ke langit dan bertabrakan dengan pedang panjangnya. Keduanya berlatih teknik atribut dingin. Saat mereka mengerahkan kekuatan penuh mereka, udara dingin yang tak ada habisnya menyapu sekeliling, dan arena ditutupi dengan kristal es di mana-mana. Bahkan semua penonton merasakan udara dingin yang menggigit, dan mereka yang tingkat kultivasinya lebih lemah terus menggigil. Di tengah suara keras emas dan besi, pedang itu terpisah,
dan kedua sosok itu juga mundur. Leng Hanshan memantapkan sosoknya dan ekspresinya menjadi sedikit serius. Dia terlihat biasa saja dengan serangan ini sekarang, namun nyatanya dia menggunakan seluruh kekuatannya, dan lawannya tidak kalah dengan dia. Selain itu, kedua belah pihak menggunakan teknik atribut dingin, sehingga energi dinginnya tidak menimbulkan ancaman bagi yang lain. Ekspresi Luo Bingyan tetap tidak berubah. Meskipun tingkat kultivasinya baru saja menembus, ia sangat solid di bawah stabilitas metode kultivasi ganda. Begitu keduanya berpisah, pedang di tangan mereka mekar dengan cahaya pedang yang mengejutkan. Dalam beberapa hari terakhir, ilmu pedang Ye Bufan telah meningkat pesat, dan dia telah menguasai esensi Liu Guang Yijian. Pedang panjang itu menembus kehampaan dengan kecepatan di luar imajinasi manusia. Leng Hanshan mengayunkan pisau panjang di tangannya dan menghadapnya. Keduanya bertarung selusin gerakan berturut-turut, dan ekspresinya menjadi semakin serius. Saat mereka berpisah lagi, sudah ada lubang darah sepanjang 1 kaki di dada. Meski tidak dalam, namun berlumuran darah dan terlihat sangat mempesona. Saya awalnya berpikir bahwa kekuatan kedua belah pihak adalah sama, tetapi saya tidak menyangka bahwa satu-satunya perbedaan adalah kultivasi mereka, dan ilmu pedang mereka sedikit lebih baik dari saya. Cahaya pedang yang menyilaukan membuatnya bingung antara kenyataan dan kenyataan, dan dia terburu-buru. Sialan, cahaya ganas melintas di mata Leng Hanshan. Dia memegang pedang di kedua tangannya, dan energi abadi di tubuhnya mengalir dengan liar. Energi mendominasi yang bercampur dengan cahaya pedang langsung memenuhi seluruh arena. Pada saat yang sama, udara sedingin es menyapu, dan udara di sekitarnya berubah menjadi kristal es yang jatuh dari udara, dan langit dipenuhi kepingan salju. Tebasan pedang tiran es. Pada saat ini, semua orang di lembah Bingyun menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Mereka semua tahu betul bahwa ini adalah gerakan unik Leng Hanshan. Memaksanya dalam situasi ini hanya dalam waktu singkat setelah perang dimulai menunjukkan betapa kuatnya lawannya. Di saat yang sama, semua orang juga dikejutkan oleh kekuatan pedang ini. Energi pedang yang keras ditambah dengan dinginnya yang menusuk tulang mungkin tidak mungkin dilawan oleh makhluk abadi biasa. Sebagai ketua dari 4 sekte besar, lembah Bingyun sepertinya masih memiliki warisan tersendiri. Semua orang di sekte pedang Lingyun terlihat sangat gugup. Mereka tidak tahu apakah Luo Bingyan bisa memblokir pedang ini. Jika dia tidak bisa memblokirnya, dia mungkin akan mati. Di bawah tatapan semua orang, cahaya pedang cemerlang tiba-tiba muncul dari cahaya pedang Kuangba. Ya, itu cemerlang, dan kecerahannya yang sangat indah itulah yang langsung menarik perhatian semua orang. Cahaya pedang ini begitu indah sehingga banyak orang belum pernah melihat cahaya pedang seindah ini seumur hidup mereka, dan bahkan pikiran mereka sangat tertarik padanya. Leng Binghuang segera bergidik setelah perhatiannya teralihkan untuk waktu yang singkat. Sangat buruk. Pada saat yang sama, hatinya tenggelam ke dasar, dan dia tahu bahwa Leng Hanshan telah dikalahkan. Benar saja, pada saat cahaya pedang mekar, energi pedang yang mendominasi di udara tiba-tiba terhenti. Meski waktunya singkat, namun cukup bagi para master untuk berkompetisi. Pedang panjang di tangan Luo Bingyan langsung memotong bilahnya, darah berceceran, dan satu lengannya terlepas. Kemudian sesosok tubuh terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Leng Hanshan lah yang salah satu lengannya terpotong. Dalam sekejap, Luo Bingyan hanya menggenggamnya sedikit, tapi Leng Hanshan masih rusak parah. Seluruh tempat sunyi. Beberapa orang masih tenggelam dalam cahaya pedang yang cemerlang dan tidak dapat memulihkan pikiran mereka, sementara yang lain sangat terkejut. Leng Hanshan adalah orang yang kuat di tahap akhir Daluo Immortal, peringkat kedua di antara 5 murid inti lembah Bingyun. Tetapi orang seperti itu tidak hanya tersesat, tetapi lengannya juga patah, yang sangat menyedihkan. Hasil ini mengejutkan pikiran semua orang. Meskipun Sekte Pedang Lingyun telah memenangkan keempat pertempuran sebelumnya, banyak orang masih bersikap menghina. Saya merasa mengandalkan keberuntungan, menang tanpa paksaan, atau memanfaatkan peluang. Singkatnya, saya belum melihat pertarungan yang benar-benar keras. Pertarungan di depan mereka sepenuhnya menulis ulang persepsi mereka. Kekuatan mereka setara,
dan mereka memastikan kemenangan dengan satu pukulan dengan ilmu pedang mereka yang kuat, tanpa meninggalkan alasan untuk ragu. Yang terpenting permainan ini terlalu krusial. Setelah Lingyun Sword Sect menang, mereka sudah mengalahkan Bingyun Valley 2-0. Selama dia memenangkan satu pertandingan lagi, dia akan mengunci kemenangan terakhir dan memenangkan token masuk untuk kompetisi 100 pintu. Dengan kata lain, Luo Bingyan, dengan satu orang dan satu pedang, mendorong seluruh lembah Bingyun ke tepi tebing, tanpa ada cara untuk mundur. Karena itu, semua orang di lembah Bingyun terlihat lebih serius setelah mereka sadar. Hal ini belum pernah terjadi selama bertahun-tahun. Wajah Leng Hancuan tampak kusam. Ini jelas bukan hasil yang dia inginkan. Dia tidak hanya gagal membalas dendam, dia juga terpaksa berada dalam situasi putus asa. Jika dia terus seperti ini, seluruh lembah Bingyun akan musnah. Pada saat ini, banyak mata orang tertuju pada Leng Hantian. Dalam situasi ini, hanya murid terkuat di antara murid-murid yang bersaing yang dapat membalikkan keadaan. Banyak orang bahkan berdoa dalam hati, berharap yang terkuat di antara murid-murid yang berpartisipasi dapat ditarik pada pengundian berikutnya, dan bahwa dia dapat memenangkan satu putaran dan menyemangati moral lembah Bingyun yang lesu. Tampaknya doa semua orang berpengaruh. Ketika Ling Jianfeng menggaruk bola cahaya, kata-kata Leng Hantian terukir di atasnya. Melihat hasil ini, semua orang di lembah Bingyun tiba-tiba bersorak. Kemunculan Leng Hantian membuktikan bahwa mereka setidaknya bisa memenangkan satu pertandingan dan mengembalikan situasi dekaden saat ini. Bab 3699 menang. Setelah melihat hasilnya, Leng Hantian langsung melangkah ke atas ring dengan ekspresi bangga di wajahnya. Dia telah mencapai puncak Great Luo Immortal pada usia 800 tahun. Karena itu, di dalam hatinya tidak peduli siapa lawannya. Singkatnya, pemenang akhir dari pertarungan ini hanya dirinya sendiri. Begitu dia muncul di atas panggung, penonton langsung bersorak. Ada banyak pengagum tidak hanya di lembah Bingyun, tapi juga di kuil api dan gerbang macan hitam. Ini tidak ada hubungannya dengan sekte, tapi kekaguman pada yang kuat. Orang-orang ini bersorak, berteriak, dan bertepuk tangan satu persatu, seolah-olah hasil pertandingan telah ditentukan. Diam, suara agung Gongyang Jian bergema di seluruh tempat, dan tempat itu langsung menjadi sunyi. Lanjutkan sesuai rencana, cepat undian. Dengan perintah ini, Leng Binghuang menyadari bahwa dia belum menarik undian, dan mengulurkan tangan untuk mengambil 3 bola cahaya yang tersisa. Bola cahaya ada di tangan. Setelah dibuka, ada 3 kata kecil di atasnya, Ye Bufan. Itu adalah nama yang sangat aneh. Hampir semua orang yang hadir belum pernah mendengarnya, tetapi melihat barisan sekte pedang Lingyun, mudah ditebak bahwa pemuda itulah yang belum pernah melihatnya sebelumnya. Orang luar tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi Ling Jianyi dan yang lainnya bersorak. Mereka juga tahu betul betapa kuatnya Leng Hantian. Jika ada orang lain yang mengambil tindakan, tidak akan ada harapan untuk menang. Tapi Ye Bufan berbeda. Dia adalah eksistensi yang bisa mengalahkan seluruh sekte pedang Lingyun sendirian. Selama Mahaguru Sekte mengambil tindakan, apalagi Leng Hantian, bahkan seluruh lembah Bingyun pun tidak menjadi masalah. Tapi sorakan dari sekte pedang Lingyun disambut dengan cibiran. Di mata sekte lain, alasan orang-orang ini bersorak adalah karena pacuan kuda Tianji. Mereka merasa kuota Leng Hantian sudah habis dengan lawan yang paling lemah, sehingga mereka begitu bersemangat. Ye Bufan membubung ke langit, awannya tipis dan angin sepoi-sepoi, dan dia melangkah ke atas ring selangkah demi selangkah. Leng Hantian meletakkan tangannya di belakang punggung dan tampak bangga. Dia tidak menganggap serius rekan-rekannya dari 4 sekte besar, apalagi seorang anak muda yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dia bahkan merasa sangat disayangkan jika dia menggambar orang seperti itu. Nak, keluar dari sini, kamu tidak layak jika aku mengambil tindakan. Dia mengatakan ini dengan nada yang sangat arogan, tapi itu dianggap sebagai hal yang biasa di telinga orang lain. Jenis kultivasi apa yang dapat dimiliki seorang anak laki-laki yang benar-benar tidak layak untuk mencapai puncak abadi Daluo? Namun pada saat ini, terdengar bunyi klik di udara. Sosok Ye Bufan melintas,
dan banyak orang tidak melihat dengan jelas bagaimana dia bergerak, tetapi ada bekas tamparan merah cerah di wajah Leng Hantian. Ini, adegan itu sunyi, dan semua orang tampak seperti baru saja melihat hantu. Teknik gerakan ini terlalu cepat, hampir di luar jangkauan pandangan manusia. Leng Hantian masih berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung, dagu sedikit terangkat, lubang hidung mengarah ke langit, dengan ekspresi arogan di wajahnya. Jika suara tamparannya tidak terlalu jelas dan tanda tamparannya tidak begitu jelas, banyak orang akan berhalusinasi karenanya. Beri kamu kesempatan untuk mengatakannya lagi. Suara acuh tak acuh Ye Bufan terdengar, memberitahu semua orang bahwa ini benar. Kamu benar-benar memukulku. Leng Hantian terkejut dan marah, arogansi di wajahnya menghilang, dan ekspresinya menjadi sangat ganas. Dia awalnya mengira pihak lain hanyalah seekor semut, tetapi mulutnya ditampar dengan keras. Apa? Kamu belum menemukan jawabannya. Sosok Ye Bufan muncul di depannya lagi, mengangkat tangannya dan menamparkan pipi satunya dengan mulut besar. Leng Hantian berdiri di sana, masih belum sempat bereaksi. Meskipun dia berada di level puncak Daluo Immortal, Ye Bufan membunuh Raja Abadi Donghua dan melarikan diri ke segala arah, bagaimana dia bisa dibandingkan dengannya. Ditambah dengan misteri cahaya yang mengalir dan bayangan mengambang, dia bahkan tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk bereaksi. Kedua pipi Leng Hantian sudah bengkak. Dia menggelengkan kepalanya, menenangkan pikirannya, dan membuat pose awal. Nak, ayo lagi. Menurutnya, dia hanya meremehkan musuh dan membiarkan lawan memanfaatkan peluang. Namun begitu dia selesai berbicara dan mengambil postur tubuhnya, sosok Ye Bufan mendatanginya dan menamparkan wajahnya lagi. Leng Hantian benar-benar tercengang. Dia baru saja memberikan perhatian penuh, tapi kecepatan lawannya terlalu cepat. Telapak tangannya sudah ditampar di wajahnya sebelum kedua tangannya sempat bereaksi. Aku akan membunuhmu. Leng Hantian merasa malu dan marah. Sebagai jenius seni bela diri nomor 1 di sekte tersebut, dan sebagai orang kuat di puncak Daluo Immortal, kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan identitas atau wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pisau perak panjang. Cahaya pedang menyala, membentuk tirai cahaya cemerlang. Tapi pada saat ini, sosok itu bersinar, Ye Bufan bergegas lagi, dan cahaya pedang menghilang. Ketika semua orang bisa melihat kembali, mereka melihat Leng Hantian dipegang di leher Ye Bufan dan dipegang di tangannya. Saat ini, dia tidak lagi terlihat seperti seorang master, tetapi seperti seekor ayam yang sedang berjuang. Dia berjuang mati-matian tetapi tidak bisa melepaskan diri, dan hatinya dipenuhi amarah dan ketakutan. Apa kekuatan pihak lain? Bagaimana bisa begitu kuat? Mungkinkah dia adalah Raja Abadi? Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana pihak lain bisa lebih kuat dari dirinya meskipun usianya sudah berapa? Apakah kamu tahu sekarang? Jika kamu tidak berada di atas ring, kamu tidak berhak membiarkan aku mengambil tindakan. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menendang perut bagian bawah Leng Hantian dengan keras, menjatuhkannya ke arena. Saat ini, hati semua orang dipenuhi kekacauan. Saat cuaca dingin melanda, itu membuktikan bahwa seluruh permainan telah berakhir. Sekte Pedang Lingyun memenangkan ketiga pertandingan dan memenangkan pertandingan ini lagi, akhirnya memenangkan token untuk turnamen 100 sekte. Hasil ini melebihi ekspektasi semua orang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Ling Jianyi, Ling Jianfei, dan Ling Jianxi akan meningkat pesat. Ia bahkan tidak menyangka bahwa dua pemuda baru yang muncul lebih kuat dari yang lain, terutama pemuda terakhir, yang begitu sakti hingga Leng Hantian rentan terhadap orang lain. Semuanya mengejutkan, semuanya tidak terduga. Dan tidak ada yang mengira bahwa Sekte Pedang Lingyun terlemah akan memenangkan kemenangan terakhir. Gongyang Jian agak terkejut sebelumnya, tetapi sebagai ahli tingkat Raja Abadi, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mendekati ring, berdiri di samping Ye Bufan. Ye Bufan memenangkan pertandingan ini. Pertarungan antara 4 sekte besar telah berakhir. Saya secara resmi mengumumkan.
bahwa Sekte Pedang Lingyun telah memenangkan tanda kompetisi 100 sekte. Sisi Sekte Pedang Lingyun meledak seketika, dan semua orang bersorak kegirangan. Selama bertahun-tahun, mereka selalu menjadi yang terdepan, selalu menjadi yang terbawah, selalu menjadi karakter yang dipermalukan oleh orang lain. Hari ini, semua penghinaan dan keengganan telah hilang. Setelah kedatangan Mahaguru Sekte, seluruh sekte telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Mulai sekarang, yang terkuat di antara 4 sekte besar bukan lagi Lembah Bingyun, melainkan Sekte Pedang Lingyun. Ada keluarga yang bahagia dan ada pula yang sedih. Mereka merayakan kemenangan mereka, sementara 3 sekte lainnya putus asa. Khusus untuk Lembah Bingyun, saya kira itu adalah sesuatu yang ada di saku saya, namun pada akhirnya diambil oleh orang lain untuk sementara waktu. Ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Leng Hancuan awalnya menunggu rekan-rekan muridnya untuk membalaskan dendamnya, tapi yang dia dapatkan adalah hasil ini. Dia tidak tahan dengan pukulan itu dan langsung melompat keluar. Ini tidak adil. Sekte Pedang Lingyun pasti menggunakan trik kotor. Token itu seharusnya milikku, Lembah Bingyun. Bab 3700 Dewa Abadi datang ke pintu. Apa katamu? Apakah kamu menanyaiku? Gongyang Jian menoleh, dan mata lelaki tua itu langsung menjadi setajam pisau, dan seluruh tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Sebagai orang kuat di tingkat tengah Raja Abadi, momentumnya tiba-tiba meledak, dan semua orang yang hadir ketakutan. Aku. Aura yang kuat membuat Leng Hancuan langsung tenang. Dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan dan ingin menjelaskan, tetapi dia tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun secara lengkap. Keluar dari sini, aku pasti akan membunuhnya lain kali. Dengan lambaian lengan baju Gongyang, Leng Hancuan terlempar puluhan kaki jauhnya, darah muncrat dengan deras. Kemudian dia mengamati penonton, pertempuran hari ini semuanya selesai di bawah pengawasan saya. Jika Anda mempertanyakan ketidakadilan, Anda dapat memberi saya bukti, jika tidak saya akan mengambil kepalanya. Saat dia marah, semua orang yang hadir terdiam sesaat. Tidak ada yang berani menyinggung prajurit tingkat Raja Abadi. Yang paling penting adalah semua orang bisa melihat persaingan dengan jelas. Meskipun kemenangan Sekte Pedang Lingyun agak aneh, sebenarnya tidak ada bukti ketidakadilan. Melihat tidak ada yang merasa tidak puas, Gongyang Jian mendengus dingin, membalik pergelangan tangannya, dan mengambil pelat besi perunggu ke telapak tangannya. Dia melambaikan tangannya dan memanggil Ling Jianfeng dan Ye Bufan untuk mendekat. Ini adalah token masuk untuk kompetisi 100 sekte. Ambil dan gunakan untuk mengikuti kompetisi. Terima kasih, senior. Ling Jianfeng mengambil token itu dengan kedua tangan. Semua orang sangat gembira, termasuk Ling Yun di belakangnya di Sekte Pedang tersenyum bahagia. 3 hari yang lalu, tidak ada yang berani berpikir bahwa sekte mereka akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi 100 sekte. Gongyang Jian berkata lagi, kembalilah dan bersiaplah dengan baik. Kami akan berkompetisi di kota Yuangu dalam 7 hari. Jangan tunda jadwalmu. Saya mengerti, senior. Satu hal lagi, harap diingat. Sebelum kompetisi berakhir, seluruh sekte Anda tidak dapat mengambil tindakan terhadap sekte lain yang berpartisipasi. Jika tidak, itu akan dianggap mengganggu kompetisi 100 sekte, dan Anda akan menjadi musuh publik dari ketiga sekte tersebut. 5 sekte dan 7 keluarga besar. Ling Jianfeng dan yang lainnya mengangguk lagi, mereka terbiasa dengan aturan ini. Tentunya hal ini merupakan aturan yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara untuk memastikan kompetisi berlangsung secara adil. Jika tidak, begitu murid berbakat berusia di bawah 1000 tahun muncul di sini, dia akan dibunuh oleh orang kuat dari sekte lain, dan permainan tidak akan ada artinya. Karena itu, aturan ini sudah berjalan bertahun-tahun, dan tidak ada yang berani menentangnya secara terang-terangan. Bagaimanapun, ini adalah aturan demi kepentingan bersama dari 3 sekte, 5 sekte, dan 7 keluarga bangsawan. Sekali dilanggar, kita tidak dapat menanggung akibatnya. Ye Bufan bertanya, senior, saya ingin mengambil kebebasan untuk bertanya, apakah ini berarti sekte lain yang telah memperoleh token tidak dapat mengambil tindakan terhadap Sekte Pedang Lingyun kita? Tentu saja,
Telah menjadi aturan selama bertahun-tahun, selama sekte yang telah memperoleh token, terlepas dari apakah mereka peserta atau tidak diperbolehkan bertarung satu sama lain, jika tidak mereka akan langsung dikeluarkan dari kompetisi 100 sekte. Ye Bufan bertanya lagi, senior, bagaimana dengan sekte pedang Lingyun kita? Bisakah Anda merekrut murid lain? Tentu saja. Gongyang Jian memiliki kesan yang sangat baik tentang dia dan menjelaskan secara detail. Satu-satunya persyaratan untuk kompetisi 100 sekte adalah berusia di bawah 1000 tahun. Selama Anda memenuhi persyaratan ini, Anda dapat direkrut ke dalam sekte Anda. Tidak peduli kapan, dimanapun, tidak peduli jenis budidaya apa, tidak peduli asal-usulnya, selama menurutmu cocok untuk menggantikannya. Kamu bisa bertarung di sektemu sendiri. Kompetisi 100 sekte mencari talenta muda dari seluruh dunia. Semakin banyak, semakin baik, dan semakin kuat mereka, semakin baik, jadi tidak ada batasan mengenai hal ini. Terima kasih, senior. Ye Bufan dipenuhi dengan kegembiraan. Sepertinya dia bisa merekrut semua orang dari sekte pedang cahaya mengalir. Itu tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan, tetapi juga membawa semua orang ke dunia rahasia kuno untuk mencari peluang. Di akhir kompetisi, orang-orang dari 3 sekte besar lainnya kembali dengan marah. Hanya orang-orang dari sekte pedang Lingyun yang kembali ke sekte mereka dengan gembira. Setelah pertempuran ini, seluruh sekte, dari pemimpin sekte hingga murid, memuja Ye Bufan secara ekstrim. Justru karena kedatangan pria inilah status dan takdir sekte pedang Lingyun berubah total. Selanjutnya, seluruh sekte mengadakan pesta perayaan akbar untuk merayakan kemenangan hari ini. Seluruh sekte pedang Lingyun berada dalam keadaan gembira. Mereka tidak pernah sebahagia hari ini. Ling Jianfeng, pemimpinnya, semua orang melangkah maju untuk bersulang. Setelah 3 putaran anggur dan 5 rasa makanan, ekspresi Ye Bufan tiba-tiba berubah sedikit. Baru saja dia menyadari ada sesuatu yang salah, dan ketika dia melirik dengan kesadaran spiritualnya, dia melihat sesosok tubuh melintas melewati bagian atas aula dan berlari menuju bagian luar sekte. Siapa ini? Ye Bufan mengerutkan kening. Sekte pedang Lingyun sekarang menjadi markasnya, dan ada Luo Bingyan dan yang lainnya di sini, jadi tidak akan ada kecelakaan. Pria ini mampu menyelinap masuk dengan diam-diam. Dia pasti pria yang kuat. Biasanya, dengan intimidasi dari Ram Jen, mereka tidak akan berani datang dan menimbulkan masalah. Jadi siapa orang ini? Memikirkan hal ini, dia meletakkan gelas anggurnya, berjalan keluar aula sendirian, dan kemudian menghilang dari tempat itu dalam sekejap, mengejar pria berbaju hitam itu ke arah dia melarikan diri. Dia tidak memperingatkan siapapun. Jika pihak lain tidak kuat, dia bisa dengan mudah menyelesaikannya. Jika Anda orang yang kuat, orang-orang di sekitar Anda tidak akan bisa membantu sama sekali, dan hanya akan menjadi beban. Ye Bufan dengan cepat mengejar ke depan, dan tak lama kemudian pria berbaju hitam muncul di hadapannya. Pria itu sepertinya menyadari bahwa seseorang sedang mengejarnya, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia melaju ke depan dan melarikan diri. Ye Bufan secara alami tidak bisa membiarkannya pergi, jadi dia mengejarnya. Mereka berdua, satu di depan dan satu di belakang, berada puluhan ribu mil jauhnya dalam sekejap mata. Sesampainya di hutan belantara yang sepi, pria itu tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat ke atas. Ini adalah lelaki tua kurus dengan kepala penuh uban, tetapi matanya sangat tajam. Siapa kamu? Ye Bufan juga berhenti, dan pada saat ini, tekanan kuat datang luar biasa. Kuat, ini sangat kuat. Dia belum pernah mengalami tekanan seperti ini sebelumnya. Ruang di sekelilingnya ditekan dengan kuat, dan seolah-olah dia membawa gunung besar di punggungnya. Pada saat yang sama, energi abadi di tubuhnya terganggu, membuatnya sangat berat untuk dioperasikan. Kamu adalah dewa abadi. Ye Bufan sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan dewa abadi dalam keadaan seperti itu. Pada saat yang sama, otaknya berputar dengan cepat. Jelas sekali bahwa orang ini baru saja tiba di sekte pedang Lingyun dan telah menyembunyikan kekuatannya dan memimpin dirinya sendiri ke sini.
Mungkinkah dia adalah seorang penolong yang dibawa oleh 3 sekte besar di lembah Bingyun, tapi salah jika memikirkannya. Secara umum, sekte kecil seperti ini tidak dapat mencapai tingkat Raja Abadi sama sekali. Akan lebih baik jika menemukan Raja Abadi untuk membantu mereka. Dan jika Anda di sini untuk membantu 3 sekte besar, cukup dengan menghancurkan mereka dengan paksa. Tidak perlu bersusah payah untuk memancing diri Anda keluar. Tapi jika bukan 3 sekte besar, lalu siapa orang ini? Setelah dia datang ke wilayah Zongtian, dia tidak pernah berhubungan dengan orang kuat di bidang ini. Mungkinkah kamu menemukan orang yang salah? Saat dia memikirkannya, lelaki tua berambut putih itu berbicara, suaranya dingin dan penuh keagungan yang tak ada habisnya. Nak, serahkan harta luar angkasamu.